yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada ibadah kali ini terambil dari Matius 6 ayat 16 hingga yang ke-18. Matius 6 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-18. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih pada kali ini kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau sudah melindungi kami dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan, dan Engkau membiarkan kami untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Hamba-Mu sampaikan bisa berguna bagi orang-orang yang mendengarkan dan bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik Ibu Bapak sekalian, marilah kita membaca Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 6 ayat 16 hingga yang ke-18. Begini firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Demikian bacaan Alkitab. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pada ibadah hari ini yakni puasa yang benar. Nah, waktu kemarin saat teman saya berpuasa, saya sempat mengajaknya bervideo call. Saat saya video call teman saya, dia terlihat agak lesu, lemas gitu. Kemudian saya menanyakannya, ada apa sehingga kamu saat ini sedang mukamu lesu, letih seperti itu. Kemudian dia menjawab bahwa dia sedang berpuasa. Dia berpuasa karena dibilang gendut oleh pacarnya, sehingga dia berpuasa untuk diet atau menguruskan badannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen melakukan puasa, namun mereka tidak mengerti arti puasa sesungguhnya. Mereka berpuasa untuk seperti yang teman saya lakukan, yakni untuk diet atau menguruskan badannya. Hal ini karena dia ingin menjaga badannya yang dibilang gendut oleh kekasihnya. Nah, dalam perikop kali ini, Yesus ingin menyampaikan, di mana ayat ini Yesus sampaikan disampaikan Yesus di atas bukit, di mana Yesus ingin menyampaikan pada ayatnya yang ke-16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Pada ayat yang ke-16 ini ingin disampaikan bahwa Yesus ingin kita berpuasa, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui kalau kita sedang berpuasa. Yesus ingin kita berpuasa namun tidak memperlihatkan apa yang kita lakukan, yakni saat kita berpuasa. Yesus tidak ingin kita saat berpuasa orang-orang lain mengetahuinya hal tersebut, karena puasa merupakan ibadah yang pribadi diri kita dengan Allah. Kemudian pada ayatnya yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Nah, seperti yang kita ketahui, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu merupakan tradisi orang Yahudi pada saat itu, di mana kebiasaan mereka memang meminyaki kepalanya agar terlihat lebih fresh, agar terlihat lebih segar. Sehingga Yesus ingin kita saat berpuasa terlihat fresh dan orang-orang tidak mengetahui bahwa kita puasa. Kemudian pada ayatnya yang ke-18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Seperti ayatnya yang ke-18, seperti ayat yang ke-16, di ayat yang ke-18, Yesus sekali lagi menegaskan bahwa berpuasa merupakan ibadah pribadi antara diri kita dengan Yesus
untuk membangun relasi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan dari puasa ini ada berbagai macam. Yang pertama, dimana kita untuk fokus. Di sini maksudnya fokus adalah kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, mengendalikan nafsu. Dimana kita bisa mengendalikan nafsu saat kita berpuasa, yakni kita tidak kita bisa menahan lapar dan kita tidak terganggu karena kita sudah mengendalikan nafsu tersebut saat kita melihat orang yang sedang makan di hadapan kita. Kemudian dengan puasa juga kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita lebih fokus karena kita tahu bahwa saat berpuasa kita lebih sedikit lemas, tidak memiliki energi. Karena kita ketahui bersama bahwa tanpa makanan dan minuman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama halnya dengan kita tanpa Tuhan, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa makanan dan minuman saja kita merasa lemas, tidak memiliki energi, apalagi kita hidup tanpa Tuhan. Dari perikop ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa Yesus ingin mengajarkan kita cara berpuasa yang benar, yakni puasa merupakan sebuah ibadah yang di dalamnya setiap orang membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita melakukan puasa, kita harus lebih fokus kepada tujuan kita berpuasa. Puasa adalah usaha tekun bergumul dan membangun relasi baik dengan Tuhan, sehingga hubungan bersamanya dan orang lain tetap terjaga. Dengan demikian, Yesus menginginkan kita bahwa kita saat berpuasa tidak boleh mengumbar-umbar, saya ini lagi puasa loh, kayak gitu. Tuhan ingin kita berpuasa itu karena keinginan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita melakukan puasa, kita harus lebih fokus dengan tujuan utama kita berpuasa. Demikian firman yang dapat saya sampaikan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin.